للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل صحيح وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Jemaah sekalian, kita masih meneruskan surat Al-Baqarah. Malam ini kita masuk pada ayat 136 sampai 140. 136 sampai 140. Bersama kita Saudara Ustazana Ustaz Wahidin B. Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 136 sampai 140. Dan Bapak Ibu semuanya yang ingin membaca sendiri kitab sucinya atau mushafnya bisa buka surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 136 sampai 140. Baiklah, kita persilakan kepada Ustazana Ustaz Wahidin B. Wahid untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustazana Ustaz Wahidin B. Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Pada Ustaz. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Bu Bapak ya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baiklah, kita fokus di mushaf kita masing-masing atau yang ada di depan kita di screen yang ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والأسباط وما أوتي وما أوتي النبي
من ربهم وما أوتي ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. صبغة الله ومن وهو أحسن السميع من العليم. الله صبغة صبغة الله الله ومن أحسن من الله صبغة. Screen-nya nggak jalan ya? Screen-nya nggak jalan. Geser. Sekarang udah masih di ayat 138. Ya. Iya ya. Sekarang wa nahnu lahu abidun. ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ونحن له مخلصون أم تقولون إن
إبراهيم Screen-nya tak bergerak. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أم تقولون يقولون إن tak bergerak. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم عنده وما الله بغافل عما تعملون وما الله ما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل الفرج. Saya kembalikan Ustadz. Asantum ya Ustaz. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid. Semoga apa yang beliau bacakan kepada kita menjadi wasilah bagi beliau untuk nanti dikumpulkan bersama dengan para manusia suci dan Rasulullah di Telaga Haud di Yaumil Urud. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang dibacakan tadi menjadi asbab Allah SWT membimbing, memandu Bapak Ibu sekalian, berikan hidayah untuk selalu menempuh jalan yang lurus hingga akhir masa di dunia ini. Kita teruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Afwan Ustaz, hostnya tadi disconnect. Oke. Jadi surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua, surat yang artinya sapi betina. Turunnya surat ini di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlahnya 286 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 140, berarti sudah hampir pertengahan. Terakhir kita baca sampai 130,
yaitu masih berbicara tentang orang-orang Yahudi, tetapi ini adalah masih kelanjutan dari pembahasan kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini nanti ke bawah melahirkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan kemudian anak-anak Yakub melahirkan Bani Israel. Allah SWT berfirman, maaf di ayat 135 bukan 130. Allah SWT berfirman di 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi di ayat 40 sampai 123 itu berbicara tentang Bani Israel sebagai satu komunitas, sebagai satu suku bangsa. Tapi yang dibicarakan di sini adalah agama Yahudi dan Nasrani. Bahwa agama Yahudi adalah agama yang dianut oleh Bani Israel, ya, tetapi Bani Israel bukan hanya beragama Yahudi, ada juga di antara mereka beragama Nasrani, karena agama Nasrani ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa juga adalah dari keturunan Bani Israel. Mereka mengatakan bahwa yang bisa dapat petunjuk itu hanyalah Yahudi atau Nasrani. Jadi penyebutan Yahudi dan Nasrani di sini adalah identitas subjektif kelompok. Apa sebabnya? Karena yang benar adalah yang substansi, yang hakikat ialah Millah Ibrahim. Jadi Yahudi, Nasrani lebih kepada penyebutan atau identitas kelompok. Seperti nama suku harus ada namanya, Bani Israel, Quraisy, Arab, Afrika, Melayu, Tionghoa, itu adalah namanya identitas. Dan identitas itu ya tidak punya makna apa-apa kecuali untuk berkomunikasi saja. Nah, di dalam ayat-ayat ini mereka menggunakan atau digunakanlah identitas kelompok untuk agama yang turun pada Nabi Musa dengan Yahudi, agama yang turun pada Nabi Isa Nasrani, tetapi hakikatnya yang dibawa oleh nabi-nabi manapun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, selama itu agama samawi, maka meneruskan ajaran Ibrahim yang disebut dengan Millah Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi intinya adalah agama Ibrahim atau agama tauhid, agama yang membersihkan jiwa manusia dari apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Kalau benar bahwa agama Yahudi adalah agama yang datang dari Allah, dibawa oleh Nabi Musa, tapi kalau sudah melahirkan kebanggaan kelompok, maka itu sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kita boleh beragama apapun, Yahudi, Nasrani, atau Islam, tetapi tidak boleh ada noda sesedikit apapun di dalam jiwa kita, karena kalau ada noda sesedikit apapun di dalam jiwa kita, maka itu masuk kategori syirik, sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah millat Ibrahim Hanifah. Kita artikan Hanif itu dengan luguh. Ini adalah silsilah nabi-nabi dan rasul-rasul yang berasal dari Allah, namanya agama samawi. Dari atas, Nabi Adam, ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia bisa di sini melihat, cuma sayangnya kecil ya, Nabi Adam, kemudian nanti Nabi Nuh di sini, kemudian di bawah lagi Nabi turun kepada Nabi Ibrahim, ini ada Nabi Saleh di sini, ada Nabi Hud, ya ini sebetulnya Nabi Hud di atas ini, tetapi keturunannya diambil. Dan Nabi Hud ini di atas ini, Nabi Ibrahim di bawah, jadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, baru Nabi Ibrahim. Gitu. Nah seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad kita. Nabi Ibrahim melalui Ismail lahirlah Nabi Muhammad kita. Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak lahirlah Nabi Isa di sini. Lalu begitu. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah pohon kenabian yang disebut dengan asbat. Nanti kita lihat kata-kata asbat. Asbat itu adalah keturunan-keturunan suci yang melahirkan kenabian. Sibetun minal asbat. Ya, dia adalah sibet, keturunan suci, minal asbat dari pohon kenabian ini. Jadi kita jelaskan dulu namanya pohon kenabian. Jadi apa semacam family tree-nya Nabi. Ya, jadi family tree-nya Nabi, pohon keluarganya para Nabi dan Rasul. Di sini Allah berfirman, Qulu amanna billah. Jadi tidak perlu menyebut Yahudi Nasrani. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba
wal asbat. Wa ma'utiya Musa wa Isa wa ma'utiya nabiyyuna min rabbina. Kita lihat. Jadi intinya agama jemaah sekalian bukan pada namanya, tetapi adalah intinya semua mengajarkan beriman kepada Allah, dan keberimanan kepada Allah itu adalah harusnya sama, hakikatnya sama, warnanya sama, yaitu diajarkan atau kita dapatkan melalui kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi, termasuk yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ini kan kata-kata Ibrahim di sini yang diturunkan, wa ma unzila ila. Jadi maksudnya di sini kitab suci. Ini maksudnya kitab suci karena wa ma unzila itu kitab suci. Wa ma unzila ilaina tentu dia adalah Al-Qur'an. Ya, wa ma unzila ilaina. Sama semuanya. Jadi beriman yang benar ini amanna billah berdasarkan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an ilaina, dan juga yang diturunkan kepada nabi yang terdahulu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi mereka dapat kitab suci semuanya, dalam pengertian mereka dapat wahyu. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan suhufil ula, suhufi Ibrahim. Nah, suhuf Ibrahim inilah yang diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ke bawah lagi Nabi Yakub dan seterusnya. Nanti pada Nabi Musa dapat kitab suci yang lebih sempurna lagi yaitu Taurat. Kita ulangi lagi. Wa ma unzila ila Ibrahim. Jadi kami beriman kepada Allah, juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, wal asbat. Nah, asbat itu artinya apa? Turunan-turunan suci mereka. Ismail, Ishak bersaudara. Ishak melahirkan nama Yakub. Nanti mereka ini ke bawah melahirkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi wal asbat. Dan mereka para nabi yang berasal dari pohon kenabian. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Musa yaitu Taurat. Wa Isa, dan juga kepada Nabi Isa itu Injil. Musa tadinya melahirkan nabi yang disebut dengan agama disebut dengan Hud, nabi Yahudi. Isa adalah Nasrani. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Pokoknya selama itu nabi-nabi dari Tuhannya terpilih, itu pasti ajarannya sama. Isinya yang diturunkan kepada kami, kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Asbat, kepada Musa, Isa, semuanya sama. Selama nabi-nabi itu adalah min rabbihim, dari Allah, namanya Nabi Samawi. Nah, selama itu adalah Nabi Samawi, apa caranya? La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakannya satu nabi dengan nabi yang lain. Kan ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak perlu menonjolkan nama. Sama juga dalam Islam, Sunni, Syiah, Syafi'i, Maliki harusnya nggak perlu ditonjolkan. Lalu apa? Ya Islam. Karena itu yang kita temukan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan inna dina indallahi Islam. Dalam Al-Quran dikatakan wa may yabtaghi ghairal Islam. Jadi Islam. Tapi sekarang ada upaya untuk membesar-besarkan istilah-istilah, lalu kemudian dibenturkan satu sama lain. Dipaksa satu kelompok mengatakan kamu Syiah, sekelompok lain dikatakan kamu itu Sunni loh, kamu beda dengan Syiah. Akhirnya kemudian kedua-duanya dibenturkan satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Habis tenaga umat ini hanya untuk saling mengklarifikasi satu sama lain. Sunni menyerang Syiah, Syiah melakukan klarifikasi. Syiah juga kemudian menyerang Sunni, Sunni melakukan klarifikasi. Akhirnya waktu kita habis untuk saling mengklarifikasi, sementara orang lain maju dan maju, memberikan manfaat yang besar kepada kehidupan melalui sains dan teknologinya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lah yang memiliki kekuasaan atas sumber-sumber daya di muka bumi, padahal seharusnya di muka bumi ini adalah untuk khalifatullah fil ard. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya orang beragama didamaikan oleh orang tidak beragama. Kenapa? Karena mereka yang punya akses terhadap sumber-sumber dari muka bumi, sementara Allah ketika akan menciptakan kita, terutama khalifah, dia mengatakan ini ja'ilun fil ardi. Kata-kata fil ardi. Ya. Nabi Ibrahim pada saat berdoa di surat Al-Baqarah ini juga, ayat 126 waktu kita bahas doanya Nabi Ibrahim. Masih ingat Pak sekalian? Ibrahim berdoa, Rabbi jal hada balada amina
warzuq ahlahu minat thamarat man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah rizki kepada penghuni warga negeri ini. Negeri ini apa maksudnya? Bumi ini. Karena Nabi Ibrahim adalah linnasi imama, imam bagi seluruh manusia. Di mana manusia? Di muka bumi. Sehingga kata balada kita sudah bahas itu meluas sampai ke seluruh dunia. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Warzuq allahu minat thamarat. Berikanlah rezeki kepadanya dari rezeki yang baik, buah-buahan. Siapa? Man amana billah. Untuk orang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Nah, tapi kita lihat pada saatnya sekarang, rezeki di muka bumi, sumber-sumber dayanya justru berkumpul, diambil, digunakan sebagai power oleh orang-orang di luar Islam, bahkan digunakan untuk membuat umat Islam terlemahkan, berada di pinggir-pinggir peradaban atau di dasar piramida sosial. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak berdaya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, marilah kita menghentikan dikotomi, menghentikan dikotomi antara kelompok ini, kelompok itu, antara agama samawi, bukan samawi, antara sunni, syiah, dan sebagainya, antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama misalnya. Marilah kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, menghentikan dikotomi seperti ini. Kenapa? Umat ini sudah 1000 tahun lebih hanya berkutat di situ saja, dan tenaganya, energinya habis, dan sejak benar-benar itu selalu diperbesar, umat Islam tidak pernah lagi memegang bendera peradaban di muka bumi. Ya, kita umat Islam mayoritas, umat Islam di dunia selama 300 tahun yang lalu dijajah semuanya. Hampir tidak ada negara Islam, negara mayoritas Islam maksudnya, yang luput dari penjajahan negara besar dunia pada saat itu. Apakah ini tidak cukup menjadi pelajaran bagi kita? Ya. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa apapun selama dari Tuhannya itu adalah selama beriman kepada Allah, maka itulah milah Ibrahim. Dan kita tidak boleh membeda-bedakannya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan salah seorang nabi dengan yang lain. Artinya ini juga yang kita lakukan sekarang ini. La nufarriqu baina ahadin minhum. Wa nahnu, dan kami semuanya, lahu, kepada Allah lah berserah diri. Jadi inilah yang disebut dengan berserah diri sebelumnya. Sebelumnya kita bahas ini, agama Nabi Ibrahim yang diwasiatkan kepada anak-anaknya, juga Nabi Yakub sebagai cucu dari Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesannya jelas, jangan mati sebelum kalian muslimun berserah diri. Jangan mati sebelum kalian berserah diri. Jadi kata kuncinya di sini adalah asbat. Kalau asbat itu artinya apa? Berarti inti ajarannya adalah mengajarkan agama tauhid dari Nabi Ibrahim, milah Ibrahim. Karena asbat di sini kita artikan tadi dengan pohon kenabian. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka selama pohon kenabian ini dipertahankan dan kemudian pohon kenabian ini meneruskan agama samawi yang lama, kan berarti bahwa apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya masih berkelanjutan sampai sekarang. Harusnya seperti itu. Kalau tidak mengikuti lagi pohon keluarga kenabian, kan berarti sudah patut dipertanyakan. Bisa benar, bisa salah, tapi kita harus berani mempertanyakannya, paling tidak untuk kepentingan diri kita, karena di dunia kita ini sementara saja, nanti kita kembali ke akhirat, di sana tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak. Dalam Al-Quran dikatakan, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak, kecuali mereka yang datang dalam keadaan kalbu yang salim. Apa itu kalbu yang salim? Yaitu kalbu Nabi Ibrahim yang tadi, wa makana minal musyrikin. Kata-kata man atallaha biqalbin salim itu adalah kata-kata Nabi Ibrahim juga. Jadi inilah yang harus kita lihat. Nah sekarang, di dalam hadis-hadis Nabi ada kata al-asbat. Jadi kita lihat, siapa sih al-asbat yang dimaksud dalam hadis Nabi? Maksudnya setelah Nabi Muhammad kita. Karena namanya al-asbat, pohon kenabian kan harusnya tidak pernah mati. Harus ada terus-menerus sampai akhir masa. Nah kalau ada terus-menerus sampai akhir masa, melalui siapakah berkelanjutannya al-asbat ini? Ya namanya pohon kenabian, jangankan pohon kenabian. Pohon kerajaan aja masih ada sampai sekarang. Kerajaan Jepang, ya dinasti Jepang, sampai sekarang masih ada.
Thailand masih ada sampai sekarang. Masih banyak sekarang monarki yang masih bertahan sampai sekarang. Dan artinya bahwa pohon kerajaannya, pohon dinastinya, pohon monarkinya masih berjalan. Sampai sekarang di Inggris, negara maju sebesar Inggris masih ada sistem kerajaan. Rajanya sekarang adalah Pangeran Charles, Raja Charles. Jadi kita lihat pengganti daripada ibunya kemarin, Ratu Elizabeth. Nah, jadi sebenarnya masih berlanjut sampai sekarang. Ya siapa Raja Charles? Ya tadinya pangeran, anak putra pertama daripada ibunya, yaitu Ratu Elizabeth. Siapa Ratu Elizabeth? Ya anak pertama daripada ayahnya sebelumnya. Begitulah ke atas. Terjaga namanya pohon monarki. Kalau monarki itu adalah murni bersifat biologis, sedangkan kalau al-asbat itu adalah biologis dan terutama teologis. Ini adalah rumpun teologis. Jadi penekanan utama itu adalah teologis. Yang namanya biologis hanya wadahnya saja, supaya manusia bisa melihatnya dengan jelas, apakah benar dia yang cocok meneruskan ini agama, tetapi hakikatnya di dalam substansinya, bukan biologisnya, tetapi adalah teologinya. Itulah sebabnya anaknya Nabi Nuh ya tidak mewarisi ayahnya. Kenapa? Karena mewarisi ayahnya secara biologi, tapi tidak mewarisi ayahnya secara teologi. Anak-anak Nabi Yakub yang lain, selain daripada Nabi Yusuf dan Benyamin, nanti Benyamin juga melahirkan keturunan berikutnya setelah Nabi Yusuf. Ada mengatakan Nabi Musa itu dari Benyamin, ya kan begitu. Nah, ada 12 bersaudara, tapi 10 saudara Nabi Yusuf, kakak Nabi Yusuf itu adalah tidak berkategori suci, sehingga kemudian tidak bisa mewarisi pohon teologi ayahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf, kakak-kakak Nabi Yusuf hanya mewarisi darah biologis daripada ayahnya, tapi tidak mewarisi ajaran teologi daripada ayahnya. Nah, sehingga kemudian tidak berhak mendapatkan itu. Jadi walaupun Nabi Yusuf itu bukan anak pertama, tidak perlu anak pertama. Kenapa? Karena di sini bukan kerajaan, ini bukan monarki. Kalau monarki anak pertama, kalau di dalam asbat bukan anak pertama, tetapi kita katakan tadi anak pertama, anak itu hanya wadah biologis. Intinya, yang pentingnya, sarinya adalah teologinya, kesucian hatinya, yaitu kebersambungan mutlaknya hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada diskontinu disebabkan karena adanya noda dan nokta sesedikit apapun di dalam jiwa sang penerus al-asbat tersebut. Maka siapakah al-asbat dalam pengertian hadis Nabi? Mari kita lihat hadis berikut ini. Kita sampaikan ada 2 hadis Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah hadis dari Imam Tirmizi ya, ini adalah kita angkat ini Tirmizi nomor 6. Ini adalah Tirmizi nomor 3708 ya. Haddatsana Al-Hasan bin Arafah. Haddatsana Ismail bin Ayyash an Abdullah bin Utsman bin Husaim an Sa'id bin Rashidin an Ya'la bin Murrah. Ya, jadi dari Ya'la bin Murrah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, ini qalanya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda berkata, Husainun minni wa ana min Husainin. Husain adalah berasal dariku. Wa ana min Husain, dan aku berasal dari Husain. Kalau dari sisi biologis saja, yang cuma sepotong saja yang benar ini. Husain dariku, nah itu sudah benar. Jadi Husain itu adalah berasal dariku, artinya darah dagingku. Karena Husain ini adalah anak daripada Fatimah. Fatimah adalah anak daripada Muhammad bin Abdullah Rasul kita. Jadi jelas darah yang mengalir pada diri Fatimah adalah dari Rasulullah. Darah yang mengalir pada Husain juga dari darah ibunya. Itu secara biologis. Tapi dibalik oleh Nabi, wa ana min Husain, dan aku juga dari Husain. Apa maksudnya? Ya teologinya. Ya. Jadi artinya secara teologi itu setara.
secara biologi itu kan berurut ya. Tidak mungkin anak mendahului ayahnya, apalagi cucu mendahului kakeknya, tidak mungkin. Tapi yang namanya jiwa itu kan sama sebetulnya. Jiwa itu bukan keturunan. Ya. Jiwa itu adalah merupakan limpahan, sama dengan air limpahan. Dia adalah merupakan pancaran cahaya. Nah, maka dengan demikian di sini dikatakan wa ana min Husain, dan aku adalah dari Husain dari sisi teologi ketuhanan. Ya. Maka dikatakan ahabballahu man ahabba Husaina. Allah mencintai siapa saja yang mencintai Husain. Ahabballahu, Allah mencintai siapa yang mencintai Al-Husain. Ya. Wa Husainu, dan Husain siapa? Sibetun minal asbat. Nah, perhatikan ya sekalian. Ya. Jadi Husain ini, berdasarkan ini, Husain ini adalah sibetun, ini dia. Sibetun minal asbat. Husainun sibetun minal asbat. Ingat tadi ayat kita di atas. Wal asbat. Jadi Husainun sibetun minal asbat. Ya. Husain itu adalah sibat, salah satu hasil dari pohon kenabian. Dari keluarga kenabian. Dari family tree of kenabian. Dari pohon keluarga kenabian. Jadi Husainun sibetun minal asbat. Jadi disebut sibetun minal asbat terutama apabila seperti ini. Apabila anak itu adalah meneruskan bukan hanya darah daripada orang tuanya, kakeknya atau ayahnya, tetap orang tuanya, tetapi sekaligus juga ajarannya, seperti ini. Ya, seperti yang tertera di dalam kata-kata ini ya. Husainun minni wa ana minal Husain, wa ana min Husain. Ya. Jadi ini dia terjemahnya Pak Bu sekalian. Jadi ini bisa di screenshot ya. Hadis berikutnya mirip. Tapi hadisnya lebih panjang ya. Ini hadisnya lebih panjang ya. Dan ini adalah dari Ibnu Majah ya. Nomor hadis 141. Jadi ini adalah 141. Hadatsana Yaqub ibnu Humaidi ibnu Kasibi. Hadatsana Yahya ibnu Sulaim an Abdullah ibn Utsman ibn Husaim an Sa'id ibn Abi Rashidin an anna Ya'la bin Murrata haddatsahum annahum kharaju. Nah ini dia. Jadi dari Ya'la bin Murrah haddatsahum, berbicara kepada mereka, annahum, bahwa mereka, yaitu Ya'la bin Murrah ini, karena kata annahum, humnya mereka ini yang berbicara, kharaju, jadi Ya'la bin Murrah kharaju, keluar, ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ta'amin, untuk sebuah acara undangan makan. Undangan makan-makan, kalau kita undangan makan-makan ya. Ila ta'amin, maksudnya pergi makan. Jadi diundang makan. Du'ulahu, ya, yang dia diundang atasnya, du itu diundang, dipanggil. Jadi kalau kita menghadiri atau memenuhi panggilan makan, jamuan, itu terjemahnya bagus, jamuan makannya. Fa'idha Husainun, maka tiba-tiba Husain itu abu fisikah, tiba-tiba dalam perjalanan rombongan ini, termasuk Ya'la bin Murrah di dalamnya, menjumpai Nabi, tentunya ada juga bersama dengan Nabi, tiba-tiba menjumpai Husain sedang bermain yal'ab fisikah di tengah jalan. Ya, ingat, jangan bayangkan, jangan jalan sekarang kayak dulu Pak Ustaz. Jalan dulu nggak ada mobilnya, ya belum ada dokar. Jalan maksudnya jalan orang. Qala, kata si perawi, fataqaddaman nabiyyu, maka setelah melihat Al-Husain main di jalan, maka Nabi maju lebih cepat, mendahului rombongan, mendahului sahabat-sahabat yang lain. Jadi fataqaddaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amamal qaum, mendahului, maksudnya itu di depan daripada rombongan. Kaum ini rombongan. Wa basata yadaihi, lalu kemudian dia membentangkan tangannya. Wa basata yadaihi, dia membentangkan tangannya.
Maksudnya untuk menangkap cucunya Al-Husain yang sedang bermain-main, berjalan-jalan di jalanan. Faja'alal gulamu yafirru hahuna wa hahuna. Tapi anak itu seperti bermain-main dengan kakeknya, tahu kalau dia mau ditangkap sama kakeknya, dia lari ke sana dan kemari. Yafirru itu lari, hahuna wa hahuna, lari ke sana kemari. Wa yudahikuhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Melihat kelucuan perbuatan Al-Husain itu, maka Nabi pun tertawa. Yudahikuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aghadahu, sampai mohon maaf sekalian, hatta aghadahu, sampai kemudian dia berhasil memegangnya, ya, mendekapnya. Aghadahu faja'ala ihda yadaihi tahta dhaqnihi. Lalu kemudian Nabi meletakkan salah satu tangannya di bawah janggutnya, tahta, ya, tahta nakzihi, di bawah dagunya. Wal ukhra fi fa'si ra'sihi, dan kemudian yang satunya lagi di atas. Jadi maksudnya Nabi ini diletakkan tangannya di bawah dagunya Nabi, yang satunya di atas kepalanya Nabi. Faqabbalahu, lalu kemudian Nabi menciumnya. Seperti itu. Faqabbalahu. Jadi anak itu Imam Al-Husain tangannya dibagi dua, satunya diletakkan di atas di dahunya yang ada jenggotnya, kemudian satunya lagi di atas kepalanya. Lalu kemudian Nabi mencium cucunya tersebut. Faqabbalahu, lalu dia menciumnya. Setelah menciumnya, lalu kemudian waqala, dia berkata kepada yang lain, kan ada rombongan ini bersama mereka. Husainun minni wa ana min Husainin. Husain itu adalah bagian dariku, wa ana min Husaini, dan aku adalah bagian daripada Husain. Tadi kita sudah terangkan. Ahabballahu man ahabba Husaina. Allah mencintai siapa saja mencintai Husain. Ingat ya mas sekalian, ada hadis di Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa di akhirat nantinya anta ma'aman ahbabka. Engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, di akhirat nanti kita kumpul dengan siapa? Ya, anta ma'aman ahbabka. Maka di sini Nabi mengatakan ahabballahu man ahabba Husaina. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Apa sebabnya? Husainun sibtum minal asbat. Karena Husain itu adalah sibtun, sama tadi. Sibtun minal asbat. Husain itu adalah sibt minal asbat, salah satu turunan dari pohon kenabian. Nah, jadi Bapak sekalian, jelas kali ini adalah Ibnu Majah nomor 141. Tadi Tirmizi, sekarang Ibnu Majah 141. Nah, jadi inilah saya kira penjelasan daripada ayat yang kita baca tadi. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Ini adalah masih kenabian dan sekaligus agama-agama samawi. Fa'in amanu bimisli ma amantum. Apabila mereka, tadi Yahudi dan Nasrani, beriman bimisli ma amantum, seperti kalian beriman. Jadi apabila mereka beriman seperti kalian mereka, amantum bihi, faqad ihtadaw, maka mereka dapat petunjuk. Artinya apa? Kalau beriman seperti itu, hakikatnya kan satu, Pak sekalian. Kalau satu hakikat apa? Kalau imannya sama kan hakikatnya satu. Orang Yahudi beriman seperti berimannya Nabi Ibrahim. Orang Nasrani beriman seperti mana berimannya Nabi Ibrahim. Kita umat Islam beriman seperti berimannya Nabi Ibrahim, yang disebut dengan millah Ibrahim tadi. Ingat ayat-ayat sebelumnya, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Tiadalah orang itu menolak, ya, membenci millah Ibrahim kecuali memperbodoh dirinya sendiri. Kenapa? Karena walaqad istafainahu fid dunya. Nabi Ibrahim itu kami pilih di dunia sebagai teladan, sebagai role model buat agama samawi, dan di akhirat laminas salihin, dia termasuk orang saleh. Nah, jadi kita dibawa ke sana. Dan saya kira ini juga dalam konteks berislam kita. Islam kita sudah terlanjur banyak kelompok-kelompoknya. Marilah kita berhenti membangga-banggakan kelompok itu. Marilah kita berhenti menjadikan kelompok itu sebagai pembeda besar antara kita dengan yang lain. Kita berbeda-beda, iya, karena manusia memang bergradasi.
Apa namanya bergradasi? Iya, manusia itu bergerak. Tadinya mungkin di kelompok sana, tetapi kemudian belajar dan belajar terus-menerus, akhirnya pindah lagi kelompok berikutnya, belajar lagi, pindah lagi kelompok berikutnya, begitulah seterusnya. Selama niatnya mencari kebenaran itu tidak pernah padam, maka kemudian beriman seperti mana ajaran Nabi Ibrahim, pasti akan sampai kepada titik yang sama. Ini disebut dengan faqad ihtada, pasti akan dapat petunjuk. Ya, ini dia. Selama mereka beriman seperti berimannya kalian, ya apa berimannya kalian benar tadi? Ingat tadi sebutnya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad ihtada, maka mereka dapat petunjuk. Kata-kata ihtada itu tidak dapat petunjuk, dibimbing, digait menuju kepada titik yang sama. Jadi sebab itulah marilah kita berhenti untuk saling menyindir, saling menyerang, saling membuka kekurangan masing-masing. Apalagi antara agama samawi, Yahudi nyerang Nasrani, Nasrani nyerang Yahudi, Islam nyerang Nasrani, dan sebagainya. Lebih baik kita sama-sama berlomba-lomba. Dalam Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lombalah kita. Ingat jemaah sekalian terbahagia, ayat-ayat seperti ini ada kita temukan cukup banyak di dalam Al-Quran. Ya, kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Kita misalnya bisa lihat di dalam surat Al-Maidah. Kita lihat di sini surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah itu surat yang kelima ya. Ayatnya 48. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi." Dan kami turunkan kepada kamu Muhammad Alkitab, kitab suci itu Al-Qur'an. Isinya apa? Al-haq, kebenaran. Isinya bukan membuat kita A, B, C, D, tapi al-haq, kebenaran. Musaddiqan, membenarkan, meneruskan lima baina yadaihi. Meneruskan ajaran daripada nabi-nabi atau kitab-kitab suci sebelumnya. Ini minal kitab, dari kitab suci sebelumnya. Wa muhaiminan, dan sekaligus penjaga. Wa muhaiminan, penjaga. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika beberapa waktu yang lalu Al-Quran dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Swedia atau di mana gitu, di Swiss, di Swedia, ya tidak boleh menjadi alasan bagi kita juga untuk membakar kitab suci mereka. Katakanlah yang membakarnya itu adalah secara formal orang Nasrani atau orang Hindu, ya tidak boleh, orang Nasrani atau orang Yahudi, ya tidak boleh kita marah lalu kemudian membakar juga Taurat dan Injil. Itu tidak seperti itu. Apa sebabnya? Saya katakan di sini, tugas daripada Al-Quran ini adalah muhaiminan alaih, menjaga kitab-kitab sebelumnya. Fakum bainahum, maka tegakkanlah hukum di antara mereka, bima anzalallah, sedang apa yang Allah turunkan. Fakum, ya, nilailah mereka, tegakkanlah hukum di antara mereka, bima anzalallah, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Atau bahasa lainnya, janganlah masuk dalam permainan mereka sehingga kalian terperangkap ikut-ikutan marah, mengamuk, membakar juga kitab suci mereka. Amma ja'aka minal haq, setelah datang kepadamu al-haq tersebut, tadi al-haq ya. Al-haq di sini muncul al-haq lagi di sini. Apa sebabnya? Likullin, bagi tiap-tiap orang, bagi tiap-tiap kelompok, bagi tiap-tiap agama, ja'alna, kami jadikan minkum, di antara kalian, syir'atan, ada syariatnya masing-masing, wa minhaja, dan ada way of life-nya masing-masing. Ada manhajnya, ada syariatnya dan ada manhajnya. Ya. Syariat dan manhaj, ini bentuk jamaknya minhaj dari manhaj. Ya. Jadi masing-masing punya syariatnya. Syariat itu adalah peraturan, manhaj itu adalah jalan yang diikuti. Ya, sini jalan terang. Manhaj itu jalan dia diikuti, semacam way of life kalau dari dalam bahasa Inggris. Jadi syir'atan wa minhaja. Walau sya Allah, kalau seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Allah pasti menjadikan kalian umat yang satu. Walakin akan tetapi liyabluwakum fima atakum. Allah menguji kalian dengan apa yang ada pada diri kalian masing-masing. Jadi kita umat Islam, saudara-saudara kita Nasrani, ujian bagi kita. Apakah dengan perbedaan teologi itu, apakah kita tetap menghormati dan memuliakan mereka atau tidak? Iya. Yahudi misalnya, apakah kita bisa membedakan mana agama Yahudi dan mana ras Israel ketika berkaitan dengan Palestina? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kita. Ya. Kalau kita Sunni misalnya, saudara kita yang Syiah itu adalah ujian bagi kita
untuk berbeda pendapat tetapi tetap menghormati mereka sebagai ahli kiblah, ya. Ahli Muhammad bin Abdullah, ahlullah, ahli Allah. Karena mereka juga Tuhannya Allah, nabinya Muhammad. Mereka salat menghadap ke kiblat juga, kitab sucinya Al-Qur'an juga sama, ya. Begitu ya kalau kita Syiah, bagaimana kita apa yang ada, apa yang merupakan ajaran saudara-saudara kita yang Sunni merupakan ujian bagi kita. Jadi coba kita lihat. Tuhan mengatakan liyabluwakum fima atakum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu kita saling menyerang, tidak perlu kita saling menjelek-jelekan, tidak perlu kita saling memukul dan satu sama lain. Lalu apa yang kita lakukan? Fastabiqul khairat. Ini kan tidak sekali-sekali. Lakukan yang terbaik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya, berlomba-lomba melakukan kebajikan. Ini Allah yang mengatakan ini Pak Ustaz, bukan kita, bukan saya. Ini fastabiqul khairat. Kenapa berlomba-lomba? Karena kan sudah terlanjur berbeda-beda. Dan Allah sendiri membiarkan itu. Allah mengatakan seandainya Allah mau, walau sya Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Allah jadikan kalian umat yang satu. Artinya bukan Allah tidak tahu, Allah membiarkan mereka berbeda-beda karena manusia itu adalah makhluk yang berjalan secara spiritual dan intelektual. Perjalanan intelektual dan spiritual itu melahirkan konsekuensi perbedaan tingkatan, hierarki, dan gradasi namanya. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa dipahami. Jadi, fastabiqul khairat. Apa sebabnya? Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Jami'a semua dikembalikan kepada Allah. Fayunabbiukum. Lalu Allah nanti akan membiarkan kalian, menjelaskan kepada kalian bima kuntum fi takhtalifun. Apa yang dulu di dunia kalian perselisihkan. Jadi apa yang kita perselisihkan, perbedakan di dunia, itu biarlah urusan Allah. Fayunabbiukum bima kuntum fi takhtalifun. Jadi marilah kita saling menghormati, memuliakan, ya. Ya, mencintai Imam Muslim tadi tidak perlu menjelek-jelekan yang lain seperti itu Pak sekalian. Biarlah masing-masing kita menghormati pilihan, temuan-temuan yang kita dapatkan di dalam perjalanan spiritual dan intelektual kita masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi Allah mengatakan kata-kata syiqaq di sini. Ya. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, maksudnya tidak beriman seperti ini, maka pasti akan muncul perpecahan. Perhatikannya Mas sekalian. Fi syiqaq. Syiqaq itu permusuhan yang melahirkan perpecahan. Fa innamahum wa in tawallaw, kalau berpaling maksudnya tidak seperti ini caranya, yang terjadi adalah kita berada dalam perpecahan terus-menerus. Fi syiqaq. Bayangkan Pak sekalian. Perpecahan antara Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali itu sudah 1000 tahun lebih. Perpecahan Sunni dan Syiah sudah 1000 tahun lebih. Perpecahan antara Ibadiyah dan Sunni misalnya juga sudah 1000 tahun lebih. Perbedaan antara satu tarekat dengan tarekat lain. Perbedaan antara satu pandangan teologi dengan pandangan teologi lain. Asy'ariyah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ini sudah ada dari dulu sampai sekarang. Bahkan dapat kita bayangkan bahwa aliran atau keajaran yang seharusnya lebih lembut, lebih gampang bersatu, yaitu ajaran tasawuf, juga terjadi tarekat-tarekat juga. Perbedaan-perbedaan juga antara Naqsabandiyah, Khalwatiyah, Akmaliyah, Sanusiyah, dan banyak lagi yang lain. Ya. Jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan tidak akan pernah berhenti kalau bukan kita menyadari bahwa itulah memang manusia. Fa innama hum fi syiqaq. Kalau kita mempertentangkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah perpecahan. Maka bagaimana caranya kita supaya tidak ikut dalam irama perpecahan ini, dalam intonasi perpecahan ini, dalam narasi perpecahan ini? Ini sudah ada jawabannya. Fasayakfikahumullah ini. Cukuplah Allah bagi kalian. Sayakfikahumullah. Ya. Tidak usah kita saling mengadili satu sama lain. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Karena dialah Allah Maha mendengar. Jadi Allah mendengar perdebatan kita, Allah mendengarkan pembicaraan kita. Kita di Sunni membicarakan Syiah tanpa sepengetahuan mereka, kita di Syiah membicarakan Sunni tanpa sepengetahuan mereka. Jangan pikir tidak ada pihak ketiga, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak sekalian, sebagai apa tujuannya ini? Agar kita bersatu.
agar agama, terutama agama samawi ini bisa menjadi teladan, contoh bagi seluruh umat manusia. Karena itulah tujuannya Allah mengirim Nabi dan Rasul. Wa huwas samiul alim. Kita lihat lagi di ayat sini Pak sekalian ya. Ya, ini. Jadi Allah berfirman di dalam surat Haji juga ini. Liyaj'ala ma yulqiya syaitanu fitnatan. Ini kita ambil di ayat 52 dulu ya supaya kelihatan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu Muhammad dari rasul di antara rasul-rasul, atau tiadalah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul, wala nabiin ataupun nabi, dan juga nabi, illa kecuali, illanya dari sini mak, tiadalah ini kecuali. Idza tamanna alqa syaitan, ini apabila tamanna mempunyai keinginan, maka alqa syaitan, syaitan berusaha masuk mengintervensi keinginan itu fi umniyatihi, dalam umniyahnya, dalam angan-angannya, dalam keinginannya. Tetapi apa yang terjadi ya, namanya nabi fayansahullah, nabi terjaga mayulqiya syaitan, Allah menghapus, menghalangi bisikan syaitan itu ataukah intervensi syaitan itu. Summa yuhkimullahu ayati, kemudian Allah memuhkamatkan ayat-ayatnya, meneguhkan ayat-ayatnya di dalam diri Nabi tersebut. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui lagi bijaksana. Liyaj'ala ma yulqiya syaitan, dengan kasus ini liyaj'ala ma yulqiya syaitan, supaya Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, yang dibisikkan tadi, sebagai fitnah ya. Jadi sebetulnya syaitan itu tujuannya adalah untuk menimbulkan fitnah lilladzina fi qulubihim maradun, bagi mereka-mereka yang fi qulubihim maradun. Perhatikan yang sekalian, jadi sumber masalah itu adalah orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit. Perhatikan Bapak sekalian, fi qulubihim maradun, menjadi fitnah bagi siapa? Lilladzina fi qulubihim maradun, sehingga kita masing-masing mengklaim sebagai pengikut Nabi Muhammad, tetapi kita berpecah belah, kita saling menyerang satu sama lain. Sementara kita semuanya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemilik akhlakul karimah. Nabi Muhammad itu selalu memilih posisi mengalah. Nabi Muhammad kita diusir dari Mekah, dia pindah ke Madinah, mau dibunuh di rumahnya, dia keluar dari rumahnya pada saat malam hari ketika yang lain pada tidur. Dalam perjalanan ke Madinah, dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh, dia bersembunyi di atas gua yang tinggi. Coba kita lihat. Artinya apa? Nabi menghindari pertumpahan darah. Ya. Jadi siapa yang suka menciptakan keresahan dan pertengkaran? Iya. Alladzina fi qulubihim maradun. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Wal qasiyati fi qulubihim. Wal qasiyati qulubuhum. Dan orang-orang yang qasiyah, keras, kusut hatinya. Ingat pada saat kita membahas dulu tentang penyembelihan sapi betina, setelah itu ada kata-kata summa qasat qulubukum mimba didalik au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi daripada batu. Jadi summa qasat qulubukum mimba didalika kal hijara au asyaddu qaswah. Setelah menyaksikan mukjizat di mana sapi betina yang disembelih, bagian tubuhnya dipukulkan kepada mayit yang dibunuh, lalu kemudian saling tuding menuding, nyaris terjadi pertumpahan darah setelah bagian tubuh sapi betina itu dipukulkan kepada mayit, mayit itu hidup dan berbicara siapa yang membunuhnya, selesailah perkara. Tidak jadilah pertumpahan darah. Tapi apa yang terjadi setelah kejadian itu? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika kal hijarah. Hati kalian menjadi kusut lagi, keras lagi, seperti batu, au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras dari batu. Ini sama. Jadi syaitan itu, fitnah itu hanya bisa bermanfaat, bekerja bagi siapa? Orang-orang yang di dalam hatinya memang ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Membangga-banggakan apa yang ada pada dirinya. Wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimina, dan sungguhnya orang zalim itu lafi syiqaqim ba'id. Jadi orang yang selalu menciptakan pertentangan, menciptakan pertengkaran, menciptakan perseteruan satu kelompok dengan kelompok lain adalah tanda orang zalim. Yang mengatakan ini siapa? Bukan saya, bukan Al-Fakir ini, tetapi Allah. Wa inna sesungguhnya az-zalimin, orang-orang zalim itu lafi benar-benar syiqaqin, selalu menciptakan permusuhan, bait yang jauh.
Syikak selalu menciptakan syikak, permusuhan, pertentangan sama. Permusuhan terjadi karena pertentangan yang jauh. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa sekali. Jadi yang terjadi di kita masih suka menyerang satu kelompok dan kelompok lain. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah yang harus kita lakukan. Marilah kita berjalan menjalani kehidupan kita dengan panduan dari kitab suci Al-Quran. Ini juga di dalam ini tadi kita lihat. Jadi ini adalah ayat 137. Sekarang 138 ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu lihat di sini adalah contoh. Ini namanya baptis. Baptis ya, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu namanya baptis ya. Mungkin nggak tahu ikhwan kita di Malaysia atau Singapura apakah baptis juga namanya. Kalau orang-orang Nasrani Bapak Ibu sekalian, ya Nasrani, Katolik ataupun Protestan, itu untuk meneguhkan kenasranian mereka itu namanya dimandikan, dibaptis namanya, baptis ya. Di Indonesia namanya baptis, nggak tahu kalau bahasa Inggrisnya baptize juga barangkali. Kemudian bahasa Melayunya di Singapura atau Malaysia saya nggak tahu juga. Tapi kalau di Indonesia namanya baptis. Ya, baptis itu dicelupkan ke dalam air. Bedanya nanti ada yang seluruh badan, ada yang sebagian badan, Katolik dan Protestan. Tapi sama-sama dibaptis. Ya, jadi dianggap benar-benar telah menjadi pengikut ajaran Yesus Kristus apabila sudah dibaptis. Nah, baptis ini kalau dalam bahasa Arab namanya sibghah, celupan, kan dibaptis itu dicelupkan ke dalam air. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran sebenarnya sibghah. Sibghah itu artinya celupan. Karena dari kata dicelup. Celupan itu dari kata celup ya. Dicelup ke dalam air, disucikan, itu dicelup. Nah, sehingga kalau sudah dicelup dalam air, ibaratnya sudah disucikan, maka dianggap sudah hilanglah kotoran-kotorannya, menjadilah dia sebagai pengikut Kristus yang sejati. Nah, apa kata Allah tentang ini? Tapi terkait dari atas tadi. Di atas tadi tentang Milla Ibrahim. Yaitu Milla Ibrahim itu atau agama samawi itu adalah agama Tauhid. Agama Tauhid itu adalah agama fitrah. Agama fitrah itu adalah agama yang kita dapatkan secara given. Secara memang dari sananya begitu. Yaitu dari Allah SWT namanya fitrah. Jadi fitrah itu adalah given. Sesuatu yang memang begitu adanya dari sana. Allah mengatakan sibghat Allah. Ya. Sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah Allah. Jadi sibghah Allah ini adalah agama Ibrahim. Yang tadi adalah beriman berdasarkan Milla Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang disebut dengan Milla Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin adalah sibghat Allah. Ya. Makanya karena sibghah Allah ini adalah celupan Allah, jadi setiap jiwa manusia itu sudah merupakan celupan Allah. Apa artinya celupan Allah? Sudah warnanya warna Allah. Jadi sibghah Allah itu warnanya warna Allah, Pak Bu sekalian. Namanya sibghah. Ya. Jadi sibghah itu biasanya dalam bahasa Arab itu diartikan dengan rempah-rempah yang menaikkan menaikkan nafsu makan. Kan kalau kita makan biasa kasih rempah-rempah seperti kalau kita di Asia Tenggara ini itu membuat ya pedas, pedas cabai. Ya, biasanya semakin pedas itu semakin merangsang nafsu makan. Jadi yang pedas itu membuat kita bersemangat makan. Ya, semakin keluar air mata karena pedas, semakin enak makannya. Semakin berkeringat karena pedas, semakin nikmat makannya. Kan biasanya begitu. Yang suka pedas ya. Jadi pedas itu atau pedas itu adalah perangsang nafsu makan, penimbul, pengangkat nafsu makan. Namanya sibghah. Ya. Nah, artinya apa? Intinya adalah ada dorongan dari sana. Jadi yang namanya sibghah Allah itu dorongan untuk kembali kepada Allah. Jadi sibghah itu adalah celupan warna yang memiliki sifat mendorong pelakunya, pemiliknya, orangnya, individunya, oknumnya untuk mencari yang satu. Itu namanya sibghah Allah. Ya. Itu sudah juga fitrah Allah. Jadi sibghah Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah ini mirip dengan fitrah. Kita lihat di sini. Ya. Ar-Rum, fitrah ini. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Hanif. Tadi ingat Hanif. Tadi millat Ibrahim Hanifah juga. Ya.
Fitrat Allah, ini fitrat Allah sama tadi tulisannya dengan sibogat Allah, sama. Sibogat Allah, kita lihat di sini juga ini adalah di fathah, ya di sini juga di fathah. Fitrat Allah. Ya. Kalau di sana sibogat Allah. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah itulah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi fitrah manusia, fitrah Allah, ya gitu. Apakah fitrah Allah? Ya tunggal. Apakah fitrah manusia? Merindukan yang tunggal. Jadi fitrah Allah itu adalah tunggal, dan fitrah manusia adalah merindukan untuk kembali kepada yang tunggal. Karena fitrah manusia berasal daripada fitrah Allah, maka fitrah manusia itu selalu merindu kepada yang terbaik. Dengarkanlah lagu-lagu cinta yang dibuat oleh para pencipta, itu selalu menyebut kata-kata yang terbaik, yang terindah. Sayangnya, kamunya itu adalah kepada orang, harusnya kan kepada Allah. Ya. Jadi fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dan ini tidak pernah berubah antara satu orang dengan orang lain, antara satu zaman dengan zaman yang lain. Dan beragama dengan fitrah manusia, dengan fitrah Allah ini adalah ad-dinul qayyim. Zalika ad-dinul qayyim. Itulah ad-dinul qayyim. Sayangnya banyak orang, walakin aksara nas la ya'lamun. Sayangnya banyak orang yang tidak mengetahuinya. Nah, fitrah Allah inilah yang harusnya menyatukan seluruh umat manusia, terutama orang yang beragama samawi, bil khusus lagi beragama Muhammadi. Harusnya semua orang beragama Muhammad, Islam ini menuju ke sana. Tidak perlu memperbesar pertentangan dan perbedaan di antara mereka. Karena kalau memperbesarkan pertentangan di antara mereka, dia disindir dalam ayat ini. Munibina ilaihi. Mereka harusnya terdorong untuk kembali kepada Allah, tadi kita sebut dengan rindu untuk kembali kepadanya melalui fitrah itu. Wattaqu, dan karenanya bertakwalah, wa aqimus shalat, tegakkanlah salat, wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi orang musyrik. Ini ingat kata-katanya, jangan menjadi bagian daripada orang musyrik. Karena tadi Nabi Ibrahim dikatakan wa ma kana minal musyrikin. Ingat Nabi Ibrahim tadi wa ma kana minal musyrikin. Apa itu tanda orang musyrik? Orang musyrik selama ini kita bayangkan menyembah berhala, menyembah pohon kayu. Tapi berdasarkan ayat ini 32, musyrik itu adalah memecah belah agama. Siapa orang musyrik itu? Minalladzina, yaitu orang-orang yang farraqu, memecah belah dinahum, agama mereka. Jadi yang disebut musyrik di sini beda pemahaman kita. Al musyrik itu siapa? Minalladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang farraqu, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, akhirnya agama menjadi bergolongan-golongan. Wa kanu syi'an, ya, Syiah itu kan itu golongan, kelompok. Wa kanu syi'an, menjadilah berkelompok-kelompok. Hebatnya lagi, kullu hizbin, setiap golongan, setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihun, berbangga-bangga. Coba. Mari kita jelaskan, menyadari apa benar kita sudah tidak masuk dalam kategori. Karena ini Al-Quran yang menasihati kita, jelaskan. Ini bukan saya, bukan Al-Fakir ini, Pak Bu sekalian. Ini adalah dari Al-Quran. Allah yang menasihati kita. Ya. Maka apa tadi siboga? Di sini ada kata sibuk. Ini ada kata sibuk. Ya. Tadi kan kita ingin mau mengatakan bahwa siboga itu adalah perangsang, pembangkit nafsu makan misalnya. Itu adalah siboga. Nafsu apa maksudnya? Kerinduan yang membuncah. Jadi merindukan Allah yang tunggal, itu namanya sibog. Ya, jadi Allah membuat siboga itu supaya kita rindu kepada Dia. Ya. Allah mengatakan di sini. Wa syajaratan, surat Al-Mu'minun ayat 20. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa. Dan pohon, sebuah pohon takhruju, keluar, maksudnya tumbuh, min turi Sainaa, dari gunung Tursina. Tanbutu, tumbuh. Ya. Biduhni, tumbuh dengan mengandung minyak. Ya, jadi ada tumbuhan yang tumbuh di gunung Tursina yang mengandung minyak. Ya, lain dengan biasa dengan zaitun, ingat watini wa zaitun. Wasibghin lil akilin, dan menjadi sibg, bumbu yang menghasilkan semangat selera. Ini bagus cocok nih. Bahan pembangkit selera. Jadi sibg itu adalah bahan pembangkit selera. Nah, ini dia jemaah sekalian. Di sini diartikan bumbu, tapi bagusnya ini nih.
bahan pembangkit selera. Ya, selera apa? Selera untuk kembali kepada Allah. Kalau kaitannya dengan sibghat Allah. Lil akilin, bagi orang-orang yang makan. Kalau makan di sini kita artikan secara batin, bagi orang-orang yang menyerap, ya, hidangan langit. Jadi orang yang menyerap hidangan langit harusnya bangkit seleranya untuk berjumpa dengan pemilik langit. Inilah yang disebut dengan sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Nah, kita wa nahnu lahu abidun. Kita beribadah kepada Allah karena sibghah tadi ini, karena kerinduan ini. Jadi setiap orang beribadah pasti beribadah kepada yang maha tinggi, yang maha kuat, yang maha kuasa. Apapun yang mereka berikan nama atas itu semuanya, tetapi pasti yang dimaksud Tuhan itu adalah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Kemudian ini kita lihat perbedaan-perbedaan. Jadi di sini ada perbedaan-perbedaannya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Ini kita lihat ada perbedaan-perbedaan. Ya, ada ada agama-agama ya. Ini agama samawi. Ini ada agama samawi. Ini ada Yahudi. Sini ada Islam, sini ada Nasrani. Ini adalah perbedaan-perbedaan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini semuanya sumbernya dari langit. Apa yang tadi kita bicarakan. Ini semuanya disebut dengan agama samawi. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah atuhajjunana, ya. Apakah kalian akan mendebat kami? Fillah, berkenaan dengan Allah. Atuhajjunan, apakah kalian mendebat kami? Atuhajjunan. Fillah, berkenaan dengan Allah. Jadi katakan kul di sini kepada Nabi. Ya, apakah kalian mau mendebat kami, berdiskusi kepada kami, fillah, berkaitan dengan Allah? Sementara wahwa rabbuna, Allah yang kami maksud adalah rabbuna, Tuhan kami. Rabbuna wa rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Wahwa rabbuna wa rabbukum. Jadi atuhajjunana fillahi wahwa rabbuna wa rabbukum. Sementara Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Maksudnya bahwa sebetulnya sama. Kata-kata kami dan kalian di sini artinya dari jiwa tadi. Ingat tadi sibghah. Jadi untuk memahami ini Pak sekalian, kembali tadi kepada sibghah Allah. Ya. Kembali pada kata-kata sibghah. Ya, sibghah. Sibghah tadi adalah celupan. Jadi artinya apa? Di dalam jiwa kami, Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Ingat tadi surat Ar-Rum, fitratullah allati fataran nas alaihi. Nah, karena sama-sama jiwa kita merindukan zat yang sama, apapun kita beri nama Allah, kita diberi nama Rabb, kita beri nama apa saja. Selama yang kita maksud adalah sumber dari segala-galanya, yang maha sempurna, maka itu sama dari fitrah kita. Nah, karena itu adalah dorongan daripada fitrah kita, maka lebih baik kita tidak perlu berseteru, apalagi berpecah belah tadi. Ingat tadi kata syiqaq, ya, daripada kita berada fi syiqaq, lebih baik kita melakukan yang terbaik masing-masing. Walana a'maluna walakum a'malukum. Indah sekali nih Pak Bos sekalian. Ya. Jadi indah sekali ayat ini. Lana a'maluna. Bagi kami amal-amal kami, maksudnya kami bertanggung jawab atas amal perbuatan kami, maksudnya bertanggung jawab di akhirat, dan kalian juga nanti bertanggung jawab di akhirat atas perbuatan kalian. Jadi untuk apa kita saling menyindir, saling menyerang satu sama lain? Ya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, inti daripada kehidupan di dunia adalah sama-sama ingin hidup, sama-sama ingin melewati jalan yang sama-sama hidup di negara yang sama-sama hidup di bumi yang sama-sama menghirup udara yang sama-sama menikmati matahari yang sama-sama melihat langit yang sama-sama melihat bulan yang sama-sama melihat lautan dan ikan yang sama dari tempat yang sama. Semuanya adalah sama-sama dengan kita. Oleh sebab itulah daripada kita berseteru, menghabiskan tenaga,
apalagi bisa melahirkan korban jiwa secara sia-sia. Allah mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami perbuatan kami, amal kami, bagi kalian amal perbuatan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kami terhadap yang satu itu mukhlis. Nah, intinya adalah ikhlas Pak sekalian. Jadi mukhlisun. Inilah kita. Kalau para nabi dan rasul kan mukhlasun. Ingat Mas sekalian. Kalau para nabi dan rasul itu status kenabiannya karena mereka adalah mukhlasun. Kalau kita mukhlisun, berbeda. Mukhlisun ini bisa dicapai oleh seluruh manusia, tapi mukhlasun hanya dicapai oleh insan-insan kamil. Wa nahnu kami lahu terhadap yang satu itu mukhlisun, ikhlas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian coba kita lihat ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran itu adalah ajaran benar-benar kemanusiaan sejati. Ajaran yang melarang kita untuk saling berseteru satu sama lain. Banyak lagi ayat dalam Al-Quran dikatakan misalnya ta'awanu 'alal ismi wal udwan wala ta'awanu 'alal birri ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan dalam permusuhan dan dosa. Ayat yang terakhir adalah tentang nabi-nabi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran dari Allah Rabbul Alamin. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat. Ini muncul lagi asbat Pak sekalian. Ini muncul lagi asbat di sini ya. Apakah kalian mengatakan ataukah kalian mengatakan bahwasanya Ibrahim itu, Ismail itu, Ishak itu, Yakub itu, wal asbat dan turunan-turunannya. Jadi ini asbat turunan daripada Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Turunan daripada Nabi Ismail, asbatnya sampai kepada Nabi dan turunan-turunannya. Tadi makanya disebut Al-Husain adalah sibtu minal asbat. Ya. Nabi Isa, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, tentu sibtu minal asbat. Kanu hudan au nasara. Atau apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbat itu adalah hudan au nasara? Ya, jadi ingat, kembali lagi kepada memperkarakan identitas partikular namanya. Qul katakanlah, a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah coba? Kan kita cenderung mengklaim-klaim. Kalau ini pasti ini Sunni, Syiah, Muhammadiyah, NU, Nasrani dan Yahudi, kan begitu Pak Bu sekalian. Allah mengatakan bukan itu tujuannya agama samawi, itu hanya identitas saja. Karena dalam berkomunikasi kita butuh identitas. Bayangkan kalau semua namanya kita adalah Muhammad misalnya, kan repot berbicaranya. Maka dikasihlah nama berbeda-beda kita supaya bisa berkomunikasi. Qul a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah lebih zalim ketimbang orang-orang yang katama menyembunyikan syahadatan, kesaksiannya di sisi Allah. Apa arti menyembunyikan syahadatnya? Yaitu jiwanya. Syahadat apa? Syahadat di alam alastu birabbikum. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu syahadat. Artinya apa? Semuanya kita mencari yang tunggal. Semuanya kita bergerak. Orang yang tidak beragama sekalipun mencari yang terbaik, mencari yang sempurna. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'lam. Ingat kata Allah, Allah tidak pernah ingkar. Wa ma'allahu, Allah SWT tidak pernah ingkar. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malu, dari apa yang kalian kerjakan. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah Al-Quran, ayat-ayat ini sekarang membawa kita kepada pentingnya menganut agama yang sifatnya universal ini. Artinya bahwa janganlah kita terjebak pada nama-nama partikularitas. Janganlah kita terjebak pada nama-nama kelompok. Marilah kita memahami bahwa inti daripada agama dan jiwa manusia adalah kembali kepada yang satu yang maha sempurna. Marilah kita berlomba-lomba untuk mencari yang satu itu, untuk menggerakkan pengetahuan kita menurut yang satu itu, untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah manusia. Yang dilihat oleh manusia bukan apa agama kita, tetapi sumbangsi kita terhadap kemanusiaan. Persoalan jiwa kita itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi interaksi sosial kita yang dilihat orang adalah kontribusi kita kepada kemanusiaan. Yang paling dihormati manusia adalah yang paling besar kontribusinya di dalam kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita bersyukur di majelis kita ini karena alhamdulillah
kita ini tadaburnya sudah berjalan sudah 4 tahunan, dan kita tidak ada yang koordinasi, tidak pernah ada meeting, tidak ada pertemuan, tapi alhamdulillah berjalan semuanya dengan baik, Mas sekalian. Seperti seakan-akan seperti ditugaskan masing-masing. Padahal ini benar-benar berjalan. Makanya kita bersyukur kepada Allah dan mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang ikut terlibat di dalam membuat majelis tadabbur kita ini bisa berjalan secara rutin 3 kali seminggu sudah 4 tahun lebih. Ada saja selalu di antara kita yang membantu misalnya mengajarkan kepada kita, memandu kita membaca Al-Quran. Luar biasa. Kita tidak pernah undang misalnya secara khusus Ustadz kita, Ustazna Wahidin Wahid, Ustadz Tony Salwani, Ustadz dari Singapura, tetapi dimasukkan sebagian mereka datang memberikan sumbangannya. Luar biasa. Ini seakan-akan dikomando, seakan-akan digerakkan. Kita terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jemaah sekalian berbahagia, tanpa kita komando, tanpa kita perintahkan, ada saja yang merekam aktivitas kita, mulai daripada Ibu Dr. Ririn, kemudian Ibu Ayu, dan bahkan ada juga yang membuatnya menjadi YouTube. Luar biasa. Ada Ibu Ema, Ibu Fatimah, jemaah sekalian berbahagia, yang kemudian bisa kita nikmati bukan hanya langsung seperti ini, tapi bagi Bapak Ibu yang bisa melihatnya di YouTube, ada di YouTube-nya juga. Ada saja jemaah kita yang secara tekun, rutin memasukkannya ke dalam YouTube. Dan ini juga semuanya tidak ada di komando. Ini semuanya kenapa jemaah sekalian? Karena tadi semuanya kita bergerak kepada yang satu. Kalau kita semuanya bergerak kepada yang satu, pasti melakukan yang sama Bapak sekalian. Kenapa? Ya karena kita kan cuma berharap ridho darinya. Semuanya yang kita harapkan tadi bagaimana caranya agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kalau itu dorongan daripada syahadat kita, syahadat awal kita tadi, maka kita berharap itu menjadi wasilah bagi kita untuk nanti diperlakukan dengan semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, sekecil apapun, termasuk Bapak Ibu yang hadir setiap saat di tempat ini. Kita berkata kepada Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apa yang datang dari kami, sekecil apapun kontribusi kami dalam menggerakkan jiwa kami menuju kepadamu, maka ya Allah, terimalah itu semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukran, satu hal aja Ustaz. Ini istilah asbat sibtun itu Ustaz ya. Penjelasan Ustaz tadi itu menarik itu. Ini sebenarnya istilah bagus, tapi kok tidak familiar gitu loh di kalangan umat kita hari ini gitu. Yang kita yang familiar di kuping kita, yang ada di sekitar kita itu kan tentara turunan Nabi itu yang ada di kita di Indonesia itu kan ada zuriat, yang kita di zuriat itu ada yang kita kenal dengan Syarif, Syarifah, atau Said, Saidah, atau Habibah, Habibah gitu loh. Nah ini menarik ini gitu. Gimana? Kenapa ini tidak istilah Al-Quran ini kan bagus ini. Asbat tadi itu kan turunan langsung baik secara darah maupun secara ideologi ya tadi itu, secara teologi tadi itu kan itu. Nanti gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Yudin. Saya kira menarik ini. Ini pertanda bahwa memang kita ini umat Islam hanya mengimani secara harafiah Al-Quran, tetapi secara hakikat, secara maknawiyah kita tidak memperdalamnya. Di masyarakat kita sudah banyak majelis-majelis menghafal Al-Quran, tahfizul Quran. Tetapi untuk menjadikan isi kata demi kata, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat dalam Al-Quran menjadi bahasa sehari-hari, ini masih belum terjadi. Ini menyebabkan yang dikata-kata di Ustazana Wahidin Wahid. Kenapa istilah-istilah sibet ini tidak terkenal, dan banyak lagi istilah Al-Quran yang tidak begitu dikenal di masyarakat kita. Ya, kalau misalnya ada istilah dalam Al-Quran diangkat, itu didistorsi lagi di luar sana. Contohnya misalnya kata jihad. Ya. Kata jihad itu dari Al-Quran, tetapi dipakai di luar, tidak based on Al-Quran. Jadi jihad sekarang dipahami adalah kalau kita bayangkan Pak Ustaz, kalau kita mendengarkan kata jihad, bayangnya itu meledakkan tempat ibadahnya orang, meledakkan gereja, meledakkan pasar, mendirikan negara Islam dengan memaksa pemerintah yang sah menjadi turun. Seakan-akan begitu Pak Ustaz. Jadi mengalami semacam distorsi. Kenapa ini terjadi? Kok bisa ada
orang yang bisa menyalahgunakan terma-terma, diksi-diksi, istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran? Jawabannya sederhana tadi. Karena kita tidak membudayakan membaca dan mentadaburi Al-Quran ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, kata demi kata. Coba kalau semua masjid-masjid melakukan hal seperti ini, ya pasti semua istilah Al-Quran akan menjadi hidup. Yang kedua, tidak bisa ditarik keluar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk didistorsi dan dibiaskan, dibikin bias maknanya. Jadi inilah maknanya kita perlunya mentadaburi Al-Quran terus-menerus. Di beberapa tempat Bapak Ibu sekalian kita melihat, ya ceramah hanya sekedar ceramah opini Ustadz saja. Al-Quran hanya dijadikan sebagai ornamen saja, semacam penghias saja, semacam penikmat rasa, semacam garam, biar tidak hambar dikasih garam, seperti itulah. Nah, jadi agama seperti itu. Bahkan kita lihat yang namanya ceramah agama itu yang menarik apabila orang membuat terpingkal-pingkal, ya, membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ya. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa bedakan mana ceramah agama dan mana lawakan. Ya, kita tidak bisa bedakan lagi. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Atau kalau ada yang membaca buku, biasanya yang dibaca misalnya adalah hadis saja. Apakah salah hadis? Enggak, hadis sangat dibutuhkan. Tapi kan yang paling utama bukan hadis, tapi Al-Quran. Al-Quran itu adalah hanya penjelasan, memperluas saja. Karena di dalam Al-Quran tidak mungkin diterangkan secara rinci, secara detail. Tata cara sholat tidak ada di Quran, tetapi perintah sholat ada di Quran. Nah, tata cara sholat ada di luar, yaitu di hadis. Nah, kita perlu ke hadis. Tetapi kalau kemudian hadis saja kita bahas, bahkan dari hadislah kita mengambil istibat hukum, akhirnya kemudian Al-Quran menjadi tertinggal. Nah, ini sebabnya kenapa kata sibat atau al-asbat tadi tidak begitu populer, padahal itu berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Sibatun minal asbat itu beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Terima kasih Ustadz Pak Idil. Berikutnya lagi Pak Ustadz, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini dengan Ada permintaan doa, Ustaz. Oh ya. Ini ada permintaan doa dari ini juga dari Uti, dari Bu Titi, mengucapkan terima kasih atas doa yang kita panjatkan untuk suami beliau, yaitu jemaah kita juga, Bapak Dr. Indung Wibi Priyatno, telah menjalani tindakan medis pemasangan ring kemarin berjalan dengan baik. Alhamdulillah, semoga sehat sepanjang masa seperti sedia kala dan kemudian beribadah dengan sempurna kepada Allah SWT. Kemudian juga ada Pak Alfan malam ini melakukan perjalanan ke Najaf Syiar Arba'in. Kita doakan semoga perjalanannya juga berjalan lancar. Jadi ala hadiniya walikulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk Bapak Alfan dan keluarga dan siapa saja bersamanya yang sedang memulai perjalanan arba'innya ataukah perjalanan cintanya pada malam ini. Semoga dilancarkan perjalanannya dari awal sampai akhir dan kemudian Allah jadikan perjalanannya sebagai wasilah baginya untuk mendapatkan nanti syafaat yaumil akhirat. Alaihimul Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ayu. Selamat malam semua. Terima kasih Ustadz Ismail. Sama-sama.